Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi bareng Widi. Kalau video ini muncul di beranda kalian, makasih udah nonton. Gimana kabarnya guys? Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan semua aktivitasnya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, gue mau cerita sedikit. Jadi beberapa bulan yang lalu, sebelum gue mulai kelas pertama, gue waktu itu lagi scrolling around social media lah. Lagi scrolling, tiba-tiba gue nemu satu akun, tapi sorry gue lupa akunnya apa. Di akun ini dia membahas banyak soal sejarah, dan saat itu gue menemukan satu konten dia dalam bentuk video yang membahas tentang sebuah tempat di masa lalu yang mana ini menjadi tempat berkumpulnya banyak ilmuwan-ilmuwan, khususnya ilmuwan muslim. Dari tempat ini juga katanya banyak akhirnya dilahirkan ilmuwan-ilmuwan yang melatar belakangi sebuah paham ilmu tertentu atau beberapa macam paham ilmu tertentu gitu ya, yang masih kita bawa atau masih kita terapkan sampai hari ini. Yuk kita mulai ceritanya di kelas pertama. Tempat itu bernama Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom. Berdiri di era kekhalifahan Abbasiyah, khususnya saat era kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun di sekitar abad ke-8 Masehi. Lokasinya berada di Baghdad, Irak, kota yang pada saat itu mendapat julukan permata dunia Islam. Kenapa Baghdad nih? Jadi dari berbagai sumber yang berhasil gue rangkum, pada saat itu memang Islam sedang berada di masa keemasannya guys. Jadi Islam saat itu sedang berada di mungkin era kejayaannya ya. Dan Baghdad disebut-sebut menjadi salah satu dari pusatnya dunia Islam. Bangsa-bangsa besar seperti Eropa, Amerika ya, dan lain sebagainya itu belum banyak bermunculan. Khalifah atau pemimpin yang paling sering disebut sebagai orang yang mendirikan Bait Al-Hikmah adalah Khalifah Harun Al-Rashid. Namun diketahui orang yang mengembangkan serta menjadikan Bait Al-Hikmah sebagai epicentrum ilmu pengetahuan dunia adalah penerus sekaligus putra dari Harun Al-Rashid, yaitu Khalifah Al-Ma'mun guys. Al-Ma'mun ini diketahui sosok yang gila ilmu. Beliau sangat menyukai filsafat Yunani kuno. Ya kita tahulah beberapa tokoh, diantaranya ada Plato, Socrates, Aristoteles, Pythagoras dan lain sebagainya ya. Bahkan diceritakan pernah nih, suatu hari Khalifah Al-Ma'mun mengirim utusan untuk datang ke Kekaisaran Bizantium hanya untuk mencari buku. Bukan untuk menginvasi atau menyerang atau ngancam perang, bukan juga untuk mencari emas atau rempah-rempah, no. Tapi untuk mencari buku. Namun sayangnya, sampai hari ini diketahui tidak ada satupun jejak fisik dari Bait Al-Hikmah. Semuanya lenyap guys. Bahkan gak ada satupun catatan, arsip atau apapun itu yang berkaitan dengan Bait Al-Hikmah. Tempat ini bukan sekedar perpustakaan guys. Bukan cuma tempat untuk nyimpen buku dengan rak yang berbaris di sepanjang lorongnya, no. Lebih dari itu, Bait Al-Hikmah adalah akademi, observatorium, pusat riset, dan juga kantor penerjemahan internasional. Karena diketahui, para ilmuwan ini bukan hanya mengumpulkan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia, tapi mereka juga mengembangkan, menguji keabsahannya, melampaui, dan menerjemahkannya ke satu bahasa, yaitu Arab. Mereka menerjemahkan karya-karya ilmiah dari Yunani kuno, Persia, bahkan India juga. Nah, mulai dari karya milik Aristoteles, Galen, Euclid, Hippocrates, kemudian Brahmagupta juga.
Di samping itu mereka menerjemahkan karya-karya ilmiah milik sendiri ya, maksudnya hasil dari brainstorming mereka, hasil diskusi mereka di Bait Al-Hikmah. Ya contohnya ada di bidang astronomi, ilmu kedokteran, kemudian ada juga matematika, filsafat, sampai geografi. Nama-nama besar seperti Al-Khawarizmi. Kalian tahu aljabar? Pakem ilmu yang menjadi cikal bakal matematika. Ini mata pelajaran yang gue gak suka. Dan dari namanya, kita punya pakem yang sampai hari ini masih dipakai, khususnya oleh para raksasa-raksasa platform digital seperti Google, YouTube, TikTok, yaitu algoritma. Dari Al-Khawarizmi, 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 algoritma itu penyempurnaan pengejaannya ya. Yang selanjutnya ada Hunain Ibnu Ishaq. Ini penerjemah termasyhur dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Kemudian ada juga Al-Kindi, seorang filsuf dan ilmuwan eksperimental. Beliau ini yang mendapat julukan The Philosopher of the Arabs karena menjadi pionir dalam mengadaptasi filsafat ke dalam tradisi intelektual Islam gitu ya. Dan masih banyak lagi nama-nama besar lainnya seperti Al-Razi, kemudian Ibnu Sina, atau yang selanjutnya negara-negara barat menyebutnya sebagai Avicenna. Beliau ini yang mengembangkan ilmu kedokteran setelah Al-Khawarizmi. Kesemuanya itu pernah mengisi Bait Al-Hikmah guys. Mereka bukan cuma membaca, tapi juga menulis ulang ilmu pengetahuan dunia dengan bahasa baru yaitu Arab. Bait Al-Hikmah bukan tempat untuk sekedar nyalin ilmu doang, no. Tapi juga berpikir. Karena katanya kan di dunia ini kalau terlalu banyak berpikir bisa bikin takut banyak orang. Menariknya, Bait Al-Hikmah ini terbuka untuk siapa aja guys. Umat muslim, Nasrani, Yahudi, Zoroastrian, sampai Sabi'in Al-Haran. Nah, siapa Sabi'in Al-Haran? Mereka ini diketahui kelompok keagamaan dan juga filsafat kuno yang tinggal di kota Haran di masa awal-awal Islam. Nah, kota Haran ini sekarang ada di tenggaranya Turki ya. Ya nantilah kita bikin dedicated video khusus untuk Sabi'in Al-Haran ya. Jadi gitu ya guys. Bait Al-Hikmah tuh tempatnya orang-orang yang mau brainstorming, orang-orang yang ingin mencari atau ingin sekedar diskusi tentang ilmu pengetahuan. Lu boleh bebas datang ke situ. Asalkan lu punya otak, lu bisa berpikir, silahkan lu boleh datang ke sana. Ilmu yang ada di Bait Al-Hikmah tuh nggak dibatasi dengan agama ataupun politik guys. Bahkan nih, Al-Ma'mun yang saat itu menjabat sebagai khalifah, dia tuh sering debat di Bait Al-Hikmah dengan para filsuf-filsuf lain atau ilmuwan lain kalau ditemukan ada perbedaan pandangan. Jadi dia sering banget diskusi, bahkan ya debat-debat kecil lah ya tentang pandangan pada sebuah ilmu pengetahuan tertentu. Apa aja yang mereka lakukan di Bait Al-Hikmah? Itu tadi, selain melakukan terjemahan besar-besaran karya Yunani, India dan Persia milik filsuf-filsuf seperti ada Galen, Hippocrates, Brahmagupta, Socrates dan lain sebagainya. Dan selain mengembangkan ilmu-ilmu baru di bidang astronomi, matematika, filsafat, geografi, mereka juga diketahui melakukan observasi benda luar angkasa guys. Jadi Bait Al-Hikmah dijadikan observatorium untuk mengkaji langit dengan metode ilmiah. Nah dari sinilah guys muncul mimpi besar bahwa kebenaran tuh sebetulnya bisa dikaji, bisa dicari, ditimbang, dan diuji melalui akal, melalui observasi, dan juga logika. Bait Al-Hikmah menjadi simbol keemasan dunia Islam yang pada saat itu dikenal dengan The Islamic Golden Age. Bait Al-Hikmah nggak beroperasi 1-2 tahun guys. Jangan kalian pikir dia hanya berlangsung di saat kekhalifahan Harun al-Rasyid atau Al-Ma'mun aja, enggak. Dari berbagai sumber yang gue baca, Bait Al-Hikmah berdiri di tahun 820 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Nah, udah ketahuan kan tuh berapa tahun? Yes, 400 tahun.
sekitar 4 abad lamanya guys. Bait Al-Hikmah berdiri megah sebagai epicentrum ilmu pengetahuan dunia. Bayangin, 400 tahun sebelum ada mesin cetak, sebelum Galileo Galilei ngintip-ngintip langit, sebelum William Shakespeare menulis buku-bukunya yang fenomenal itu, orang-orang di Baghdad udah berkumpul, brainstorming, membahas tentang geometri Euclid. Sampai akhirnya kita tiba di tahun 1258, hari yang menjadi kiamat bagi sebagian penduduk Irak. Yang mana pada saat itu pasukan Mongol, pimpinan Hulagu Khan atau cucu dari salah satu panglima perang terhebat sepanjang masa, Genghis Khan, datang menyerbu kota Baghdad dengan membawa 200.000 pasukan. Dalam waktu kurang dari 2 minggu sejak hari pertama penyerbuan, Baghdad, kota yang syarat akan ilmu dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, hancur luluh guys, di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol. Gak ubahnya dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya, Bait Al-Hikmah juga menjadi incaran dari pasukan Mongol guys. Gua rasa pembakaran Bait Al-Hikmah saat itu bukan hal yang kebetulan, tapi memang udah direncanakan karena Bait Al-Hikmah saat itu dianggap berbahaya. Bahkan diceritakan saat itu Sungai Tigris yang memang berada di sekitaran Bait Al-Hikmah ya, itu airnya berubah menjadi hitam karena ribuan buku yang diceburkan ke dalamnya. Jadi airnya itu berubah menjadi hitam karena tinta-tintanya luntur dari ribuan buku yang dibuang oleh pasukan Mongol. Ada juga nih cerita tentang sungai yang airnya berubah menjadi merah karena tercampur dengan darah para cendekiawan yang pada saat invasi pasukan Mongol ke kota Baghdad. Bait Al-Hikmah beserta dengan buku, instrumen astronomi, manuskrip medisnya lenyap gak bersisa guys. Sekilas kayak akhir cerita ya, tapi tunggu dulu. Banyak dari para ahli percaya bahwa sebelum invasi bangsa Mongol atau pasukan Mongol tahun 1258 itu, sebetulnya udah banyak karya-karya dari Bait Al-Hikmah yang diselundupkan ke wilayah barat. Pertanyaannya, siapa yang menyelundupkan? Salah satu teori yang berkembang menyebut The Brethren of Purity. Mereka ini sekelompok pemikir rahasia yang sering menyebarkan ide dan gagasannya melalui jalur perdagangan dan juga diplomasi. Sebagian lain menyebut pasukan Templar. Ini kesatria Kristen yang sering bepergian antara timur dan barat, lalu memiliki kontak secara eksklusif dengan para cendekiawan muslim, yang mana ini secara misterius berkembang setelah era perang salib guys. Karena anehnya, sekitar 100 tahun setelah keruntuhan Bait Al-Hikmah dan Baghdad mulai ditinggalkan, bangsa Eropa memasuki masa Renaissance guys. Mereka mulai melek ilmu nih. Mulai banyak universitas bermunculan, nama-nama baru seperti, ya kita tahu beberapa lah, diantaranya ada Nicolaus Copernicus, ini ahli astronomi ya. Kemudian Galileo Galilei, ada juga Leonardo da Vinci, dan lain sebagainya ya. Banyak bermunculan di masa-masa itu, dan dikatakan banyak yang meyakini bahwa mereka ini, nama-nama tadi, itu mengkopas dari ilmuwan-ilmuwan muslim. Lalu selain itu, tiba-tiba muncul nih gelombang besar ilmu pengetahuan. Ya kayak itu tadi ya, ilmu matematika, astronomi, kedokteran, kemudian ada juga logika Aristotelian dan lain sebagainya yang tiba-tiba bermunculan di masa itu. Lalu ada juga nama-nama Latin nih muncul, seperti Averroes, Avicenna, kemudian Alhazen, dan banyak lagi ya. Yang mana sebetulnya mereka itu aslinya ya orang Islam, Muslim. Jadi apakah yang katanya ilmu dari Bait Al-Hikmah ini sudah dilenyapkan seiring penyerangan dari bangsa Mongol, atau malah mereka bermigrasi secara diam-diam ke negara barat? Sebuah teori muncul dari mulut ke mulut yang mengatakan bahwa
banyak ilmu dari Bait Al-Hikmah yang diselundupkan lewat jalur Andalusia. Ini bagian dari Spanyol dan juga Sisilia. Ini wilayah di selatan Italia ya. Bahkan ada juga yang mengatakan sebagian dari manuskrip Bait Al-Hikmah itu beneran diselundupkan guys. Banyak yang meyakini itu. Nah ini juga banyak ditemukan teks-teks dari Bait Al-Hikmah di perpustakaan-perpustakaan Eropa. Di antaranya yaitu Bibliothèque Nationale de France. Ini perpustakaan nasional yang berada di Paris, Prancis. Yang selanjutnya Bodleian Library Oxford. Ini perpustakaan yang berada di Inggris ya. Dan yang paling ekstrim yang ketiga ditemukan di Vatican Library, Italia atau Roma. Beberapa di antaranya menyimpan naskah asli yang bahkan udah nggak disimpan oleh negara-negara Arab guys. Sayangnya terkadang kita tuh nggak membicarakan tentang penghargaannya, tapi lebih kepada perampasan intelektual. Nah sekarang pertanyaannya, siapa nih yang menyimpan peta lengkap warisan dari Bait Al-Hikmah? Who knows? Nggak ada yang tahu guys. Apakah kita yang seharusnya jadi pewarisnya, atau memang mereka yang mungkin pernah datang ke House of Wisdom atau Bait Al-Hikmah dan pulang tidak dengan tangan hampa? Itu dia tadi guys, Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom. Bukan sekedar bangunan, bukan sekedar tempat menyimpan buku dan tempat para ilmuwan-ilmuwan berkumpul, tapi juga menjadi simbol bahwa sebuah peradaban bisa berdiri dan bangkit bukan dikarenakan kekayaannya atau kekuatan militer di dalamnya, no, tapi karena ilmu pengetahuan. Dan kehancuran dari Bait Al-Hikmah juga mengajarkan kita sesuatu, bahwa sebuah peradaban bisa hancur bukan karena kesombongan, bukan karena kehilangan musuh, tapi karena kehilangan rasa ingin tahu. Ya mungkin Bait Al-Hikmah nggak bisa kita bangun lagi ya, nggak bisa didirikan lagi secara fisik, tapi ilmu-ilmu, paham-paham keilmuan yang sampai hari ini mungkin masih diajarkan, masih dibawakan ke sekolah-sekolah, ke akademi-akademi, institusi-institusi mungkin ya. Itu yang justru menjadi acuan kita bahwa Bait Al-Hikmah memang pernah ada dan pernah menjadi epicentrum atau pusat ilmu pengetahuan dunia. Makasih banyak buat yang udah nonton sampai selesai. Dukung gue terus dengan cara klik tombol subscribe-nya, nyalain lonceng juga, jadi kalian tahu kalau ada video baru dari gue. Like video ini kalau kalian suka, share sebanyak-banyaknya ke circle kalian. Komen juga ya, gue pengen tahu pendapat kalian tentang Bait Al-Hikmah. Atau mungkin ada dari kalian yang mau kasih gue ide apa yang akan kita bahas di sesi kelas minggu depan. Follow juga Instagram gue di @fishmal. Gue pamit undur diri guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Peace out.